Assalamualaikum teman-teman. Di pagi hari kali ini saya ingin ngomongin tentang dua hal yang bertentangan, yang berseberangan, yaitu tentang suatu kebiasaan yang baik atau suatu perbuatan yang baik dan suatu perbuatan yang jelek. Tapi saya tidak ingin berbicara, atau kali ini saya tidak berbicara dari segi pendalilan agama, dari segi yang berkaitan dengan itu. Akan tetapi ada satu sisi yang ingin saya bicarakan di sini, dan ini faedah yang saya dapatkan setelah membaca buku tentang produktivitas. Ada salah satu buku dari luar gitu yang diterjemahkan ke Indonesia yang berkaitan dengan membentuk kebiasaan. Jadi teman-teman, langsung saja, kebiasaan baik. Ketika kita ingin memulai kebiasaan baik, teman-teman, pasti teman-teman biasanya nih tidak langsung merasakan dampaknya pada saat itu. Tidak langsung merasakan dampaknya pada saat itu juga. Misalnya nih, teman-teman memulai membiasakan untuk olahraga, dimulai dari yang ringan. Misalnya dari push up 5 kali aja sehari. Itu keberatan gak ya buat sebagian orang? Ya anggaplah push up 1 kali dalam sehari. Mulai sehari 2 hari, teman-teman gak langsung merasakan dampaknya kan. Teman-teman gak langsung merasakan bahwa badan saya jadi lebih bugar, badan saya jadi jauh lebih bugar, atau badan saya jauh lebih berotot misalnya, dan yang semisalnya. Teman-teman gak langsung merasakan dampaknya. Berbeda dengan kebiasaan buruk atau kebiasaan yang ya kita anggap ini kebiasaan buruk ya, karena lawannya kebiasaan baik tadi. Misalnya bermalas-malasan dengan nonton YouTube misalnya. Padahal teman-teman ketika waktu itu, yakni ketika teman-teman sedang nonton YouTube dan bermalas-malasan itu, teman-teman harus mengerjakan hal lain, atau teman-teman sudah sepantasnya atau sebaiknya mengerjakan hal lain yang itu adalah sebuah kebiasaan yang baik. Saya ngomongnya agak jelas gak sih dari tadi? Soalnya ini ngomong tanpa persiapan ya, cuman apa yang terlintas di benak saya. Kembali ke tadi, kebiasaan jelek, misalnya bermalas-malasan dengan nonton YouTube. Misalnya saja ya, teman-teman akan langsung merasakan dampaknya yang disenangi oleh diri teman-teman, yaitu nikmat sekali bisa nonton YouTube, bisa bermalas-malasan, nikmat sekali. Teman-teman tahu kan pasti rasanya. Pasti saya dan teman-teman yang pernah atau yang sedang menonton video ini pernah melakukannya. Langsung kita rasakan dampaknya, enak sekali. Maka dari itu kita nyaman melakukannya. Berbeda dengan kebiasaan baik tadi, olahraga yang kita mulai di awal, itu kita nggak langsung merasakan dampaknya pada saat itu juga. Kenyataannya begini kan teman-teman, seperti ini. Kenyataannya seperti yang saya katakan tadi. Nah, tapi coba teman-teman kita ambil sudut pandang lain lagi. Ternyata di balik hal ini teman-teman, kenapa kita harus berusaha bertahan, berusaha terus melakukan kebiasaan baik yang kita sedang usahakan, dan kita harus meninggalkan kebiasaan buruk yang sudah sepantasnya tidak kita pilih gitu. Kenapa? Karena kita perlu kayak kurang jelas teman-teman. Baik, lanjut teman-teman. Kenapa kita perlu mempertahankan kondisi Oke, lanjut teman-teman. Kenapa kita perlu mempertahankan kebiasaan baik dan memaksa diri untuk meninggalkan kebiasaan buruk adalah karena dampaknya karena kita perlu melihat dampak jangka panjangnya. Karena kita perlu melihat dampak pada masa depan yang insya Allah kita akan mendapatkannya atau menemuinya. Baik, contohnya olahraga tadi. Mungkin pada sebagian orang, malas banget olahraga.
ataupun kebiasaan lain ya, misalnya membaca buku atau belajar suatu ilmu baru gitu. Mungkin di awal masih bisa lah, nanti beberapa hari malas gitu. Nah, kenapa kita harus berusaha mempertahankan kebiasaan ini? Salah satu alasannya adalah kita perlu melihat jangka panjangnya. Kita perlu melihat apa dampak yang akan kita dapatkan di masa depan insya Allah. Misalnya olahraga tadi. Iya, ketika kita melakukannya sekarang kita nggak langsung merasakan dampaknya. Akan tetapi insya Allah sebulan lagi, 6 bulan lagi, setahun lagi, kita akan merasakan dampaknya. Kita akan merasakan dampaknya insya Allah. Berbeda dengan, dan dampaknya itu baik teman-teman. Dan dampaknya itu dampak yang bermanfaat bagi kita. Badan jadi jauh lebih bugar. Misalnya stamina jauh jadi lebih kuat. Dan lain-lain. Berbeda dengan kebiasaan buruk tadi teman-teman. Kebiasaan buruk tadi, iya kita rasakan dampak nikmatnya saat ini. Dampak nikmatnya kita rasakan saat ini. Akan tetapi kalau kita lihat jangka panjang, kita lihat masa depan, insya Allah ketika insya Allah kita akan menjumpainya, itu hal yang akan kita dapatkan teman-teman adalah keburukan. Hal yang kita dapatkan adalah hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Ya langsung saja lah, misalnya kita ganti contohnya, bukan bermalas-malasan dengan nonton YouTube yang jelas ya. Bentar, saya coba pilih dulu. Yang tadi lah, bermalas-malasan. Ingin mengganti contohnya tapi takut kurang pas gitu. Dan saya juga tidak ingin ngomong sesuatu yang saya tidak benar-benar yakini dan ketahui ilmunya ya. Jadi contohnya yang tadi saja, misalnya bermalas-malasan nonton YouTube. Ketika kita bermalas-malasan nonton YouTube dan ini menjadi sebuah kebiasaan, di masa depan nanti salah satu dampak buruk atau penyesalan yang akan kita rasakan adalah kita merasa waktu kita terbuang sia-sia teman-teman. Kita akan merasa ya itu jelas sekali salah satunya ya. Kalau dampak lain belum terpikirkan saya, tapi intinya kita jadi merasa nanti menyesal waktu kita sudah terbuang banyak sekali. Berbeda kalau kita tadi paksakan diri untuk misalnya beralih dari menonton YouTube, bermalas-malasan. Enggak semua nonton YouTube itu jelek ya teman-teman. Tergantung apa yang ditonton dan konteksnya di sini dipahami. Bermalas-malasan sambil nonton YouTube yang enggak ada faedahnya. Itu jangka panjangnya atau di masa depan kita akan mendapatkan penyesalan. Berbeda apabila kita memaksakan diri untuk membaca buku, memulai suatu kebiasaan yang baik. Ya saat ini memang kita merasakan sakit, nggak enak, nggak nyaman, tapi di masa depan insya Allah jangka panjangnya kita akan dapatkan dampak baiknya. Itu salah satu alasan teman-teman yang semoga bisa menyemangati diri kita, saya pribadi terutama dan teman-teman, ketika ingin mempertahankan suatu kebiasaan yang sedang kita bangun. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum.